Sebelum kita kupas tuntas jenis-jenis filter itu apa, kalian mungkin sudah tahu tujuan kita pakai filter itu adalah untuk membersihkan air dan sisa kotoran yang ada di dalam akuarium kita ataupun di dalam lubukan kita. Halo guys, kembali lagi bersama gua Rio Tanjung. Pagi ini gua mau membahas sedikit hal yang cukup penting ya di dalam dunia perikanan, terutama untuk ikan hias ya yang ada di dalam tank akuarium. Gua mau bahas mengenal jenis filter akuarium. Jenis-jenisnya apa aja, keuntungannya apa aja, kita akan kupas tuntas di video ini. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk terus dukung channel gua dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin ada di notifikasi kalian. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita Rio L Tanjung dan Blue Art Gapi. Selamat menonton. Sebelum kita kupas tuntas jenis-jenis filter itu apa, kalian mungkin sudah tahu tujuan kita pakai filter itu adalah untuk membersihkan air dan sisa kotoran yang ada di dalam akuarium kita ataupun di dalam lubukan kita, sekaligus untuk membersihkan penumpukan racun, amonia, dan zat-zat berbahaya bagi ikan hias kita sendiri ya, sehingga air yang ada di dalam akuarium itu jadi bersih dan bisa bernapas lagi. Bang, kenapa harus pakai filter? Kan bisa ganti air tiap hari gitu. Jadi kalian harus ketahui bahwa ikan hias kita ini berbagai macam kekuatan ya. Maksudnya ikan hias ini cukup rentan ya. Kalau kita seandainya ganti-ganti air tiap hari ataupun menyifon tiap hari, itu karena suhunya bisa berubah-ubah dan itu membuat ikan kita bisa stres. Jadi tujuan utama filter itu adalah supaya kita tidak repot-repot buat ganti air dan kita bisa menjaga kesehatan ikan kita sendiri. Dengan adanya filter, kita nggak repot-repot untuk ganti air ya tiap hari, supaya suhu di dalam air itu tetap terjaga ya. Misalnya ikan nyaman di suhu yang stabil di kisaran 25 derajat sampai 27 derajat Celcius, kita nggak ganti-ganti air karena ada filter. Kita cukup sifon aja dalam 3 hari sekali, mengurangin air 30% saja dari tank tersebut, lalu kita tambahkan air baru. Ada beberapa macam jenis-jenis filter yang kita ketahui, terutama untuk akuarium kita ya. Yang pertama adalah filter internal. Internal itu filter yang ada di dalam akuarium ya teman-teman, menggantung di dalam akuarium. Di dalamnya ada pompa dan filternya sekalian. Gambarnya seperti ini. Kekurangannya adalah dia memakan tempat ya teman-teman, karena filter dan mesin pompanya ada di dalam akuarium. Ini tidak cocok banget kalau untuk bikin aquascape ya. Mungkin kalau kalian hanya memelihara ikan saja mungkin bisa, tapi kekurangannya dia memakan tempat. Jadi sistem kerjanya dia memompa air dari dalam akuarium melemparkan ke luar, ke permukaan akuarium. Lanjut ke jenis filter kedua adalah filter eksternal ya teman-teman. Untuk filter eksternal ini biasanya digunakan untuk aquascape, yaitu di luar akuarium ya. Sangat bagus untuk aquascape karena tidak memakan tempat, banyak memompa air. Karena air tersebut dipompa ke dalam filternya dan membuang air, menyalurkan air lagi ke dalam akuarium dengan jumlah banyak. Itu keuntungan memakai filter eksternal, sangat tepat untuk aquascape. Sebagian besar teman-teman pecinta aquascape banyak menggunakan filter eksternal ini ya teman-teman. Kita lanjut ke filter yang ketiga adalah filter gantung. Dia menggantung di belakang akuarium ya. Cukup memakan tempat ya, cukup banyak memakan tempat karena
mesinnya gede tapi penampungan medianya sedikit ya teman-teman. Jadi sayang sekali media tampungnya kurang banyak ya, alias sedikit. Efek dari filter gantung ini dia dampaknya seperti air terjun ya. Jadi air itu disedot dan kembaliin lagi ke dalam akuarium dengan media yang sedikit ya, untuk menyerap kotoran-kotoran itu. Jadi kurang tepat lah. Untuk filter ini jarang sekali saya temuin ya di toko-toko akuarium. Langsung kita lanjut ke 4, jenis filter spon. Untuk spon ini biasanya menggunakan pompa air ya, ataupun aerator seperti yang kita lihat di akuarium. Nah ini paling cocok banget nih toko akuarium nih. Jadi di ujungnya kita kasih spons, dan keuntungannya sendiri banyak menampung bakteri ya di situ ya, bakteri baik yang biasa kita sebut dengan Infusoria. Baik juga untuk makanan burayak-burayak ikan ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang pecinta ikan hias ataupun breeder ya, kayak breeder gapi, kebanyakan menggunakan spons ini supaya simple dan tidak banyak makan tempat. Kekurangannya cuma satu, bakteri baiknya itu bakalan hilang kalau kita membersihkan spons tersebut teman-teman. Sebenarnya nggak dibersihin juga nggak apa-apa sih, cuma karena kita nggak enak lah ngelihatnya kalau sponnya itu udah kotor kan, pasti kita bersihin ya. Tapi nggak apa-apa, cuma palingan kita bakalan ngebangun lagi supaya bakteri baik itu tumbuh ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pecinta ikan gapi ataupun pecinta ikan hias, paling banyak menggunakan yang model spons ini ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke 5, itu adalah filter bawah. Nah filter bawah ini paling cocok banget untuk pencinta aquascape ya. Jadi filter yang taruh di dalam akuarium, dikasih filter dulu baru dikasih pasir, biasanya itu sangat cocok banget untuk bakteri-bakteri baik yang tumbuh di dalam pasir itu, dan dikasih pompa ke atas untuk menyedot. Jadi lebih tepatnya ke ini lebih mengarah ke filter under gravel yang kita bikin ya teman-teman. Cuma karena mini under gravel itu enggak ditebar ke dalam tank ataupun di dalam lubukan, dia di dalam wadah, dia menyedot kotoran yang mengapung di dalam permukaan air. Nah membersihkan lagi. Jadi filter bawah ini lebih tepatnya ke filter under gravel ya kalau menurut saya ya, karena medianya sama, menggunakan pasir ataupun batu, dan itu sangat baik untuk bakteri-bakteri yang tumbuh di dalam akuarium. Karena ada sebagian para breeder yang senior, saya lihat dia menggunakan pasir dan batu dan tidak pakai aerator ataupun apapun. Jadi biarin aja gitu kotoran itu mengendap dan makanan itu mengendap, asalkan kita jangan asal kasih makan ya teman-teman. Soalnya kalau kebanyakan kasih makan juga nggak baik juga buat ya, ikan kita sendiri ya. Langsung terakhir nih, yang terakhir adalah jenis filter atas. Jadi kalau pompa filter atas ini otomatis dia di atas ya, yang lebar gitu, memompa air ke filter. Keuntungannya itu dia lebih banyak menggunakan media ya. Media yang dipakai itu cukup besar dan sangat baik untuk menyedot kotoran-kotoran. Semuanya juga pada masuk ya kalau media air yang pakai filter atas ini. Kekurangan di filter atas itu dia banyak makan tempat, karena otomatis karena kalau semakin besar media yang dipakai pasti semakin banyak tempat yang bakalan kepake ya di atas akuarium. Ya palingan segitu aja. Gue rasa cukup paham ya untuk pembahasan mengenal jenis-jenis filter, supaya kalian juga bisa seleksi nih filter apa yang cocok buat pemakaian di akuarium teman-teman. Seperti saya masih menggunakan filter under gravel, jadi
sangat tepat untuk lubukan ya. Dan kebanyakan breeder gapi menggunakan filter semi undergravel, yaitu bisa kita kategorikan di dalam filter bawah ya, jenis filter bawah, karena dia pakai media filter dan kasih pasir dan batu. Palingan segitu aja video yang gue bikin. Terus tetap semangat ya teman-teman, semoga bermanfaat, dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk klik loncengnya ya, agar video yang gue bikin ada di notifikasi kalian. Salam gua, peace. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.